Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Benrya Saito-san Isekai di part pertamanya. Seorang pria bernama Satou yang berprofesi sebagai tukang servis saat itu telah reinkarnasi ke dunia Isekai. Ia memiliki 3 orang teman, yaitu Resla sebagai seorang kesatria, Morlock seorang penyihir, dan Lapan seorang peri. Dengan menggunakan keahlian Satou, mereka berhasil membuka sebuah pintu menuju harta karun. Akan tetapi, ketika membuka harta karun itu, ternyata isinya hanyalah monster. Setelah itu, mereka lalu beristirahat di sebuah padang rumput. Satou yang baru bergabung, kemudian diberitahu oleh Resla dan Lapan bahwa sebenarnya Morlock adalah penyihir yang hebat karena sudah berada di level 80. Bahkan sangat berbeda jauh dengan level mereka. Namun karena Morlock yang sudah tua membuat ia sering melupakan mantra sihirnya. Bahkan Morlock sering lupa titik kumpul mereka. Hingga saat akan memasuki dungeon, Morlock pernah teleportasi di tubuh golem. Bahkan saking pelupanya, Morlock pernah mendatangi mereka dan mengatakan bahwa ia ingin bergabung tim mereka. Padahal mereka memanglah sudah satu tim. Morlock juga pernah bergabung dengan pasukan Andit dan menyerang mereka. Ia melakukan itu karena ia mengira kalau dirinya telah mati. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Morlock yang punggungnya kesakitan langsung diobati oleh Lapan yang memiliki kemampuan penyembuhan. Morlock yang punggungnya kesakitan langsung diobati oleh Lapan yang memiliki kemampuan penyembuhan. Lalu, Satou yang melihat Lapan kesusahan membawa tasnya, akhirnya membuatkannya tas khusus yang bisa dipakai oleh Lapan. Satou kemudian menunjukkan alat ukur yang berasal dari dunianya. Ia juga menanyakan kepada mereka bagaimana cara mengukur di dunia Isekai. Morlock menjelaskan bahwa dahulu kala raja pertama yaitu Madarkah memiliki senjata yang panjang. Dengan senjatanya itu, ia berhasil membuat 300 keturunan. Oleh karena itu, orang-orang pun menjadikan senjata Madarkah sebagai alat hitung, yang mana panjangnya itu dihitung sebagai 1 Madarkah. Setelah itu, mereka kemudian masuk ke dalam dungeon untuk mencari harta karun. Akan tetapi, mereka dihadang oleh sekumpulan goblin. Morlock kemudian menyuruh mereka semua mundur, dan ia akan menghabisinya dengan sihir apinya. Akan tetapi, ketika Morlock akan menghabisi para goblin itu, ia malah melupakan mantra sihirnya. Untungnya, Satou sebelumnya sudah menghafal mantra sihir Morlock. Sehingga, ia pun tahu apa kelanjutan mantra sihir Morlock dan memberitahukannya. Mereka berhasil mendapatkan peti harta karun lagi. Satou lalu mencoba membuka peti harta karun itu. Akan tetapi, setelah berhasil membukanya, Satou malah terjatuh ke dalam sebuah perangkap. Untungnya, Satou terjatuh di atas air sehingga ia masih hidup. Saat mencoba bangun, Satou melihat kakinya yang telah patah, sehingga ia tak bisa menggerakkannya dan pergi dari tempat itu. Satou merasa ia pasti tak akan diselamatkan, sebab tempat itu adalah tempat yang bebas sihir. Oleh karena itu, mantra sihir Morlock tak akan bisa digunakan untuk menolongnya. Lapan juga yang menggunakan sihir terbang tak akan bisa ke tempatnya, serta mereka tidak memiliki tali yang panjang untuk menariknya. Satou kini mulai bersedih sebab dunianya sekarang sama saja seperti dunianya sebelumnya, yang mana hanya jasanya saja yang selalu dimanfaatkan. Namun tiba-tiba saja mereka bertiga ternyata datang mencarinya. Mereka berhasil menemukan Satou dengan mengikuti aliran air itu dan menggunakan senter yang Satou berikan kepada Morlock. Kedatangan mereka membuat Satou terkejut karena sebelumnya ia berpikir teman-teman satu timnya itu pastinya tak akan datang menjemputnya. Menurut Resla, Satou sangatlah penting bagi mereka sehingga mereka tak akan mungkin meninggalkan Satou sendirian. Setelah beberapa hari, mereka kemudian pergi ke hutan untuk menangkap monster belut.
Akan tetapi Resla tak sanggup melawan monster yang berlendir seperti itu. Sehingga yang melawannya hanya Morlock, Satou, dan Lapan. Setelah mengalahkan belut itu, Satou lalu berencana untuk memakannya. Hal itu membuat mereka bertiga terkejut sebab mereka merasa kalau daging monster belut tidaklah enak. Satou pun mulai mengolah belut itu dengan memisahkan dagingnya. Setelah dipisahkan, Satou lalu membakarnya agar lemak belutnya keluar. Tak lupa juga ia menambahkan bumbu serta rempah-rempahnya. Ketika belutnya telah masak, Morlock dan Lapan ternyata sangat menyukai daging belut itu. Bahkan Resla yang sebelumnya tak sanggup melihat belut itu, kini dengan racikan Satou, ia bisa menikmati daging belut itu. Malamnya, ketika akan pergi tidur, Morlock kembali merasakan sakit di punggungnya. Lapan tak mau mengobati Morlock karena tak memiliki uang lagi. Yang akhirnya Satou pun membayarkan biaya pengobatan Morlock. Satou kemudian menanyakan kepada Resla mengapa Lapan sangat terobsesi dengan uang, padahal mereka selalu membagi rata harta yang mereka temukan. Namun ia masih juga meminta bayaran kepada mereka. Resla lalu mengajak Satou pergi melihat apa yang sedang dilakukan Lapan, yang mana saat itu Lapan sedang mempersembahkan uangnya kepada Dewi Bulan. Lapan adalah peri cahaya yang dikutuk oleh Dewi Bulan. Jika mereka tidak mempersembahkan koin kepada Dewi Bulan, maka tubuh mereka semakin lama akan semakin mengecil. Sebelumnya, Lapan memiliki ukuran yang lebih besar ketika Resla pertama kali bertemu dengannya. Ras dari Lapan, yaitu peri cahaya, awalnya tinggal di bulan. Akan tetapi, karena kecantikan mereka, Dewi Bulan murka dan marah, sehingga melempar mereka ke bumi dan mengutuknya. Untuk itulah, Lapan terus mengumpulkan koin agar tubuhnya tidak terus mengecil. Satou lalu mengatakan agar jatah harta karunnya sebaiknya diberikan saja semua kepada Lapan. Namun, menurut Resla, Lapan pasti tak akan menerimanya karena harga dirinya yang tinggi. Hingga esoknya, ketika mereka masuk ke dalam dungeon untuk berburu harta karun, Satou pun meminta agar Lapan memberikan sihir perlindungan dan ia akan membayarnya. Setelah membuka peti itu, Satou dan Resla malah terhisap dan dikirim ke lantai bawah. Menurut Resla, Morlock dan Lapan pasti masih berada di tempat awal mereka, sebab mereka berdua itu memiliki ketahanan tinggi terhadap sihir, sehingga kecil kemungkinan mereka berdua juga akan dipindahkan ke lantai bawah. Resla dan Satou akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh golem yang terbuat dari besi. Resla mengatakan jika nantinya ia kalah, ia ingin agar Satou harus melarikan diri. Ia kemudian mulai menyerang golem itu untuk mengulur waktu. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Resla sama sekali tidak berdampak. Malahan, Resla yang dibuat terpojok oleh golem itu. Tak ingin menjadi beban, Satou lalu memanjat ke atas kepala golem itu. Ia pun langsung menyiram golem tersebut menggunakan bahan yang sudah ia buat, sehingga membuat golem itu menjadi lunak dan akhirnya bisa dipotong oleh Resla. Akan tetapi, Satou yang tertangkap oleh golem itu harus mengalami luka yang sangat parah. Resla sangat panik karena melihat Satou yang akan tewas. Jika Satou tewas, maka akan sulit untuk membangkitkannya lagi. Resla kemudian mengingat perkataan dari Morlock mengenai bahan sihir yang ia dapatkan, yang mana bahan sihir itu ternyata bisa menyembuhkan luka yang sangat parah. Namun, barang tersebut sangatlah sulit didapatkan, sehingga Resla harus memikirkan baik-baik jika akan menggunakannya. Resla yang tak ingin kehilangan Satou, tanpa pikir panjang, langsung menggunakan bahan itu kepada Satou. Saat tersadar, Satou ternyata telah pulih seperti sebelumnya. Lapan dan Morlock juga kini sudah bersama mereka. Satou mengira bahwa mereka berdua yang telah menyembuhkannya. Akan tetapi, Lapan menjelaskan bahwa sebenarnya yang menyembuhkan Satou adalah Resla.
Di sisi lain, seorang ninja bernama Tori memiliki teknik yang sangat kuat. Dengan menginjak bayangan musuhnya, ia bisa membuat tubuh musuhnya berhenti bergerak dan menghabisinya. Hingga suatu hari, ninja Tori mencoba untuk menghabisi penyihir yang telah berusia 400 tahun bernama Lapela. Ketika menginjak bayangannya, ninja Tori malah masuk ke dalam bayangan itu. Lapela memberitahu ninja Tori bahwa bayangannya itu adalah gerbang menuju neraka. Tak lama kemudian, ninja Tori kini telah keluar dari bayangan Lapela dan membawa dua iblis sebagai pengikutnya. Mereka pun mencoba mengalahkan Lapela bersama-sama. Namun saat akan menyerang, ninja Tori ternyata tidak menghabisi Lapela, melainkan ia malah memberikannya kecupan sebab ninja Tori ternyata telah jatuh cinta kepadanya. Sementara itu di kerajaan, kini sedang membentuk tim pahlawan. Seorang pria bernama Kane dipilih untuk menjadi sosok pahlawan. Sehingga ketika ia akan mencabut pedangnya, orang yang berada di bawahnya langsung melepaskan penahannya. Kane juga diberikan rekan dalam timnya, yaitu Lais yang merupakan seorang penyihir lemah. Orang-orang di kerajaan memilihnya karena ia adalah penyihir yang terlihat manis. Sedangkan rekan timnya yang lainnya adalah Monpoi yang merupakan seorang pendeta. Ia dipilih karena salah satu orang di kerajaan yang memilih adalah pamannya. Sementara itu Satou dan yang lainnya kini kembali ke dalam dungeon. Salah satu alat Satou tiba-tiba saja patah karena memotong kumis naga. Satou pun merasa sedih karena ia berpikir mungkin di dunia itu tak ada yang akan bisa memperbaikinya. Namun Morlock menceritakan bahwa ada seorang pria bernama Donbai yang dikatakan bahwa Donbai sendiri bisa berbicara dengan besi, dwarf yang bisa menempasi ras segala ukuran dan tameng raksasa. Akan tetapi karena pekerjaannya dalam membuat benda itu terlalu cepat, pelanggannya malah mengeluh untuk mengurangi harganya karena kerjaannya juga cepat. Ia akhirnya memilih pensiun karena membenci manusia dan tinggal di dalam gua dengan pintu yang memiliki 108 kunci. Menurut Morlock, masuk ke dalam bengkel Donbai itu lebih sulit daripada masuk ke dalam kamar sang raja. Namun dengan keahlian Satou, dengan mudahnya ia membuka pintu tersebut, sehingga ia kini bisa bertemu dengan Donbai dan memperbaiki alatnya. Satou pun senang karena alat bilanya itu kini terbuat dari perak mitril dengan bahan sambungan yang sempurna. Setelah itu mereka kemudian makan bersama di tempat Donbai. Satou pun berpikir ingin meminta Donbai untuk membuatkannya senjata pistol. Akan tetapi ia pun mengurungkan niatnya karena tak ingin membawa senjata dunia modern ke dunia isekai. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang ia bisa. Ia menghafal semua mantra sihir Marlock, menjaga lapan dari serangan, serta menyiapkan cadangan senjata Resla. Namun ketika Satou sakit, Resla dan yang lainnya malah kesulitan saat melawan monster di dungeon. Sebab mereka merasa berantakan jika Satou tidak ikut bersama mereka. Setelah sembuh, Satou lalu pergi ke toko untuk membeli barang-barang persiapannya. Ia pun kembali mengingat masa lalunya ketika masih berada di dunianya, yang mana ia juga dulunya adalah seorang pegawai di sebuah layanan servis. Pekerjaannya berat dan gaji yang ia dapatkan serat. Ketika ia meminta saran dari bosnya, ia malah dipecat. Lalu saat pulang dari kantornya dengan membawa semua barang-barang yang ada di kantornya, di tengah jalan ia malah hampir saja tewas karena tertabrak truk. Ia tiba-tiba saja menghilang dan muncul di dunia isekai. Namun saat itu ia muncul di samping Resla sehingga membuat Resla terkejut dan hampir saja menghabisinya. Untungnya Morlock segera datang menghentikannya, sebab ia tahu kalau Satou bukan dari dunia mereka karena Satou tidak memiliki mana. Setelah itu mereka lalu masuk ke dalam dungeon untuk mencari tahu tentang golem besi yang mereka lawan sebelumnya. Sebab Satou merasa kalau golem itu seperti memiliki suara mesin. Hingga ketika masuk mencari golem besi lagi, Satou malah melihat sebuah benda yang berasal dari dunianya. Mereka pun mengikuti benda itu dan menemukan sebuah jalan baru. Setelah beberapa dekade, tak ada jalan baru yang ditemukan. Kini mereka berhasil menemukannya dan tempat itu dinamakan Terowongan Satou. Para petualang dari penjuru kerajaan kini mulai kembali masuk ke dalam dungeon. Sementara Satou dan kelompoknya kini dibebaskan dari biaya masuk ke dalam dungeon.
sebab merekalah yang telah menemukan jalan baru itu. Di depan gerbang, mereka juga bertemu dengan Cain dan kelompoknya, serta bertemu dengan elf cantik yang bernama Flanil. Lalu tiba-tiba dua orang keluar dari dungeon dengan membawa kepala naga yang sudah mereka kalahkan. Resla memberitahu Satou bahwa Flanil adalah elf yang kuat, namun kedua orang itu adalah kelompok yang paling terkuat di antara mereka semua. Lalu ketika kedua orang itu sedang beristirahat di dalam hutan, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan, yang mana orang yang menyerang mereka adalah Ninja Tori. Akan tetapi, mereka berdua ternyata tidak mati karena berhasil melarikan diri. Dan mereka berdua adalah menteri kerajaan serta raja iblis yang telah dikalahkan oleh raja manusia. Menteri kerajaan pun meminta maaf karena sudah mempermalukan sang raja. Sang raja pun tidak mempermasalahkan itu dan menyuruhnya untuk beristirahat. Sementara itu Satou dan kelompoknya yang berada di dalam dungeon kini mendapatkan masalah sebab Morlock yang terkena serangan monster malah tertidur, sehingga Resla harus berjuang sendirian melawan monster itu. Seorang petualang bernama Lilia dengan mudahnya mengalahkan monster itu. Lilia memiliki seorang rekan bernama Gupin. Lilia meminta harta yang dijaga oleh monster itu karena ialah yang telah mengalahkan monsternya. Namun ketika mereka akan membuka peti hartanya, Gupin ternyata tak bisa membukanya. Satou pun meminta izin kepada Lilia untuk membukanya. Awalnya, Lilia meremehkannya sebab menurutnya rekannya saja tak bisa membukanya. Akan tetapi setelah menunjukkan skillnya, Satou pun dengan mudahnya membuka petinya. Setelah itu Satou dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka pun bertemu dengan monster raksasa. Namun ketika melawan monster itu, tiba-tiba Flanil datang dan langsung menghabisinya. Hal itu membuat Resla marah sebab ia merasa bisa mengalahkan monster itu. Flanil juga tidak terima karena menurutnya Resla tak bisa mengalahkannya. Karena tak ada yang mau mengalah, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bertarung. Sebelum bertarung, masing-masing dari perwakilan mereka melakukan perjanjian kontrak bertarung dengan tujuan agar jika nantinya orang yang kalah tidak dendam kepada yang menang. Setelah itu pertarungan mereka akhirnya dimulai. Flanil mencoba menyerang Resla dengan gerakannya yang cepat. Dengan sirat tebal Resla membuat Flanil kesulitan untuk menembus pertahanannya. Hingga akhirnya Flanil mencoba menyerang bagian tubuh Resla yang tidak terlindungi. Hal itu pun berhasil membuat Resla memutuskan untuk melepaskan baju sirahnya. Namun secara tidak sengaja, baju dalamnya juga malah terbuka, sehingga pertarungan mereka pun harus dihentikan. Flanil pun kini mengalah untuk mengambil harta monster itu. Akan tetapi Satou tetap memberikan harta untuk Flanil yang juga sudah mengalahkan monsternya. Lalu ketika menjelajah dungeon itu lebih dalam lagi, mereka akhirnya menemukan banyaknya benda yang berasal dari dunia Satou. Tiba-tiba Ninja Tori datang menyerang Satou dari belakang dan berhasil dihentikan oleh Resla. Ninja Tori berhasil menghentikan pergerakan Resla, tapi dwarf bernama Gibun berhasil melukai Ninja Tori dengan panahnya. Sementara itu Lapan menghentikan peri dari Ninja Tori, sehingga Ninja Tori pun memutuskan untuk menyerang Gibun. Namun Gibun ternyata bisa menggunakan sihir dan membuat Ninja Tori semakin terluka. Sedangkan Morlock yang baru sampai di tempat itu sangat terkejut karena ia melihat Gibun yang ada di tempat itu, yang mana Gibun ternyata merupakan muridnya. Gibun merasa senang bertemu dengan Morlock sebab ia sudah mencarinya selama 20 tahun. Akan tetapi Morlock mengatakan bahwa ia sudah sedikit lupa dengan Gibun karena yang ada di ingatannya muridnya itu semua adalah wanita. Gibun lalu menjelaskan bahwa Morlock adalah penyihir ternama di negerinya. 20 tahun yang lalu Morlock melakukan perjalanan untuk mencari sihir terlarang. Namun sampai sekarang Morlock tak pernah juga kembali hingga ia akhirnya menemukannya sekarang. Lalu tiba-tiba Gibun mendapatkan serangan dari seseorang, yang mana ternyata itu adalah serangan dari Ninja Tori yang kini datang dengan pasukannya. Ninja Tori lalu mengingat kejadian sebelumnya sewaktu ia ke rumah Lapela. Saat masuk di dalam rumah Lapela, ia melihatnya yang tengah terbaring dalam keadaan lesu. Peri Lapela yang bernama Primos
mengatakan bahwa Lapela tak lama lagi akan mati, sebab kutukan yang ada padanya kini akan menghilang. Kutukan Lapela adalah berhenti menjadi tua, namun bila ia jatuh cinta maka Lapela akan menjadi tua. Ninja Tori pun menyadari kalau Lapela telah jatuh cinta kepadanya, dan ini semua adalah karena perbuatannya yang membuat penyihir Lapela akan segera mati. Primos mengatakan bahwa jika memang Ninja Tori ingin menyelamatkan Lapela, maka ada satu cara yang bisa dilakukan, dengan mencari sihir pengendali waktu yang ada di dalam dungeon. Kini Ninja Tori sedang bertarung melawan Resla, sedangkan Gubin mencoba melawan iblisnya. Gubin mengatakan agar Morlock segera merapalkan mantranya dan ia akan menahan serangan para musuh. Satou lalu memberitahu Morlock untuk menggunakan sihir tingkat tinggi. Morlock pun mengatakan bahwa ia akan menggunakan sihir 7 petir dewa. Satou pun setuju karena ia juga sudah menghafal mantranya. Morlock kemudian mulai membaca mantranya, sementara Satou mencoba membantunya menyebutkan mantra yang dilupakan oleh Morlock. Dengan begitu, Morlock kini berhasil mengeluarkan sihir 7 petir dewanya. Akan tetapi, para iblis itu masih baik-baik saja dan langsung menangkap Satou. Iblis itu tanpa ampun langsung meremukkan kepala Satou. Untungnya, Gupin datang membantunya dengan sihir ilusi sehingga Satou bisa selamat. Iblis itu pun marah dan mencoba menyerang mereka lagi. Akan tetapi tiba-tiba Planil datang menendangnya. Para iblis itu kini semakin marah dan menyerang dengan sihir tingkat tinggi. Sihirnya ternyata bisa dihentikan dengan sihir pelindung dari Monpui. Kini jumlah mereka semakin banyak untuk melawan Ninja Tori dan pasukannya. Ninja Tori pun menyuruh para iblisnya untuk segera mundur. Namun Lapan segera menghentikannya dengan menggabungkan sihirnya. Ninja Tori yang tak ingin iblisnya mati akhirnya menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Satou pun meminta agar Ninja Tori segera menyerah saja karena ia pasti tak akan bisa melawan mereka semua. Sementara itu, Primos tak mau jika mereka harus menyerah, apalagi memberikan kepada mereka sihir pengendali waktu. Ia akhirnya mengorbankan sayap hitamnya untuk menggunakan sihir pemanggil tingkat tinggi. Akan tetapi, mereka meragukannya sebab Primos hanyalah seorang peri. Menurut Gubin, sayap hitam dari seorang peri itu menyimpan banyak energi sihir, sehingga Primos pasti bisa menggunakan sihir pemanggil tingkat tinggi. Primos lalu menyuruh Ninja Tori untuk segera mencabut sayapnya. Ia mengorbankan dirinya karena hanya penyihir Lapela saja yang menjadi temannya. Sebelumnya, para petualang selalu menyiksanya dan penyihir Lapela yang telah menyelamatkannya. Untuk itu, kali ini ia yang akan menyelamatkan penyihir Lapela. Primos kini berubah menjadi sebuah makhluk yang memiliki banyak mata, yang mana mata-matanya itu bisa menembakkan sihir. Planil yang berada dekat dengan monster itu akhirnya harus terkena tembakan monster itu dan kehilangan telinganya. Namun untungnya telinganya itu masih bisa disambungkan kembali. Monster itu kemudian melanjutkan serangannya kepada Planil. Kini Resla yang datang menyelamatkannya dengan menahan serangan monster itu. Monster tersebut mulai menyerang secara membabi buta. Satou lalu memberitahu Morlock untuk menggunakan sihir 7 petir dewanya. Seperti biasa, Morlock kembali melupakan mantranya. Untungnya, Satou mengingatkannya sehingga Morlock bisa melancarkan sihirnya. Namun serangan Morlock ternyata sama sekali tidak mempan. Serangannya itu malah membuat monster tersebut semakin agresif menyerang mereka. Satou akhirnya memberitahu Morlock agar ia menggunakan sihir pengendali waktu. Morlock pun terkejut mengapa Satou bisa tentang sihir itu. Satou mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah melihat kertas sihir yang ada di meja Morlock, dan itu ternyata adalah mantra sihir pengendali waktu. Satou pun berkata kemungkinan yang memanggilnya ke dunia itu adalah Morlock. Cerita pun flashback saat Morlock masih berada dengan keluarganya. Di suatu malam, anaknya kini sedang demam tinggi. Morlock lebih memilih untuk keluar dari rumah, mengikuti ujian penyihir agung,
daripada menemani anaknya yang sedang sakit. Hingga esoknya ketika ia pulang, anaknya kini telah meninggal. Akibat kejadian itu, istrinya kini meninggalkannya sehingga membuat ia semakin depresi. Di tengah keterpurukannya, ia melihat sebuah buku yang mengatakan bahwa terdapat sihir pembalik waktu. Dan sihir itu terdapat di dungeon yang berada di kerajaan utara. Morlock akhirnya memutuskan untuk pergi ke dungeon itu mencari sihir pembalik waktu. Saat menemukan tempatnya, Morlock menemukan beberapa mantra sihir. Namun tak ada sihir pembalik waktu, yang ada hanyalah sihir menghentikan waktu dan sihir memanggil makhluk di dunia lain. Lalu tiba-tiba sosok misterius muncul dari belakang Morlock. Hal itu membuat Morlock sadar kalau yang menulis mantra sihir tersebut adalah sosok misterius itu. Morlock pun akhirnya meminta untuk diajari menggunakan sihir pembalik waktu. Ia ingin mempelajari sihir itu agar bisa mengembalikan anaknya. Sosok misterius itu bersedia mengajarinya bila Morlock bisa mengalahkannya. Dengan tekad yang kuat, Morlock pun berusaha melawan sosok misterius itu. Walau sebenarnya ia tahu kalau kemungkinan kekalahannya adalah 90%. Setelah bertarung, Morlock ternyata tak bisa mengalahkannya. Sosok misterius itu lalu membuat Morlock kehilangan sebagian ingatannya. Ia sengaja melakukan hal itu agar Morlock tidak lagi mengingat anaknya. Kembali di masa sekarang, Morlock memberitahu Satou bahwa ia sama sekali tidak mengingat apakah ia yang sudah memanggil Satou. Untuk itu ia ingin meminta maaf. Namun Satou mengatakan bahwa ia tak mempermasalahkan hal itu dan juga tidak akan merubah apapun. Ia ingin agar mereka fokus terlebih dahulu melawan monster itu. Sebab Morlock akan menggunakan sihir menghentikan waktu. Planil, Resla, dan Lilia akhirnya bersama-sama memancing monster itu. Sementara Satou kini mendampingi Morlock untuk menggunakan sihir menghentikan waktu. Kain dan Monpui akhirnya datang juga untuk membantu melindungi mereka. Begitu pula dengan Gubin yang datang ikut membantu. Sehingga Morlock kini bisa melanjutkan lagi mengucapkan mantra sihirnya. Satou terus mendampingi Morlock untuk menggunakan sihirnya. Hingga akhirnya Morlock pun berhasil menggunakan sihir pemberhenti waktu. Lalu setelah berhasil menggunakan sihirnya, semua orang pun berhenti dan hanya Morlock saja yang bisa bergerak. Morlock pun merasa aneh kenapa semuanya menjadi diam-diam dan ia merasa sepertinya memiliki sesuatu tugas yang sangat penting. Akan tetapi, ia sama sekali tidak mengingat tugas apa saja yang diberikan kepadanya. Morlock kini bingung dengan apa yang sedang terjadi, hingga ia melihat telapak tangannya dan menemukan sebuah pesan yang bertuliskan untuk segera menyerang mata monster itu agar monsternya bisa dikalahkan. Morlock pun mulai mengingat Satou yang sebelumnya telah menuliskan itu di tangannya. Ia kini sangat senang karena bisa mengingat apa yang akan ia lakukan. Ia kemudian menggunakan sihir untuk meningkatkan serangannya. Ia pun menyerang monster itu dengan sihir api tingkat 3 berkekuatan maksimal. Ketika Morlock menyentuh monster itu, ia malah melihat sekilas ingatan dari Ninja Tori, yang mana mereka sebenarnya melakukan hal itu karena ingin menyelamatkan seseorang yang sedang sekarat. Morlock pun menjadi bingung harus berbuat apa, sebab jika ia menghabisi monster itu, maka Ninja Tori juga pasti tewas. Namun karena waktu yang sebentar lagi akan kembali normal, membuat Morlock segera mengambil tindakan. Morlock berhasil mengalahkan monster itu, akan tetapi tangannya pun harus putus. Lapan lalu bergegas mendekati Morlock untuk menyembuhkan tangannya. Morlock menolak untuk disembuhkan sebab ia ingin agar Primos yang terlebih dahulu disembuhkan. Begitu pula dengan Ninja Tori serta rekan-rekannya yang ternyata berhasil diselamatkan oleh Morlock. Ia mengatakan bahwa sebelum menghancurkan iblisnya, ia membagi energi sihirnya untuk menarik mereka keluar. Hal itu juga membuat sihirnya berbalik kepadanya sehingga membuat tangannya terputus. Morlock memberitahu mereka sebelumnya ia melihat ingatan Ninja Tori, yang mana Ninja Tori sebenarnya melakukan hal itu dikarenakan cinta dan kasih sayangnya.
Morlock pun menjadi tak tega dan berusaha menyelamatkan mereka. Lalu setelah Ninja Tori sadar, ia mengatakan agar mereka melepaskan Primos dan para iblisnya. Ia ingin agar para iblisnya juga dibiarkan kembali ke dunia bawah. Tiba-tiba, Perdana Menteri dan Raja Iblis datang menghampiri mereka. Raja Iblis ingin menghancurkan Ninja Tori karena sebelumnya telah melukainya. Ketika menyerangnya, salah satu iblis Ninja Tori menghadang pedang itu sehingga membuatnya terluka. Sementara iblis yang satunya berusaha untuk menyerang Raja Iblis yang menyamar menjadi manusia. Namun setelah menunjukkan wujud yang sesungguhnya, ternyata Raja Iblis itu mengenal iblis dari Ninja Tori. Ia adalah anak dari saudaranya yang bernama Talepon. Lalu Satou menanyakan kepada Lapan berapa petualang yang telah menjadi korban dari Ninja Tori. Lapan mengatakan bahwa semua korban Ninja Tori telah dipulihkan. Tersisa 2 orang dari petualang tingkat tinggi saja, tapi mereka kini sudah datang, yang artinya kedua orang itu juga telah sembuh. Satou pun meminta agar Ninja Tori dimaafkan, walaupun sebelumnya Ninja Tori ingin menghabisinya. Perdana Menteri Kerajaan kemudian menanyakan apa tujuan Ninja Tori yang sebenarnya. Ninja Tori mengatakan bahwa ia sedang mencari penyihir yang bisa mengembalikan waktu, karena ia ingin menyembuhkan penyihir Lapela yang telah terkena kutukan. Morlock pun memberitahunya bahwa mencari penyihir itu sangatlah mustahil. Sebab 20 tahun yang lalu ia telah bertemu dengan penyihir itu, yang memberitahukannya bahwa penyihir itu akan pergi dari dunia ini dan mencari dunia baru. Perdana Menteri mengatakan bahwa ada cara lain untuk menyembuhkan penyihir itu. Namun cara tersebut harus mengorbankan salah satu nyawa yang berhubungan dengan orang-orang yang akan disembuhkan. Para iblisnya menantang Ninja Tori untuk menggunakan nyawanya. Akan tetapi, menurut Ninja Tori, tak ada cara lain lagi yang bisa mereka lakukan. Ia juga akan dieksekusi karena perbuatannya selama ini, sehingga ia lebih baik mati untuk menyelamatkan Lapela. Mereka pun setuju serta tidak mempermasalahkan bila Ninja Tori ingin melakukan hal itu. Para iblisnya kemudian dikembalikan lagi ke dunia bawah dengan menggunakan gabungan sihir antara Primos dan Morlock. Setelah itu Ninja Tori dan Primos dibawa oleh Perdana Menteri dengan sihirnya. Namun sebelum pergi, Ninja Tori menanyakan siapa Satou sebenarnya, sebab jika Satou tidak ada, mereka pasti sudah menang. Satou pun mengatakan bahwa ia hanyalah tukang servis yang serba bisa. Ketika Ninja Tori telah pergi, Satou dan yang lainnya kini mulai mencari barang-barang apa saja yang berguna di tempat itu, sebab para petualang lainnya juga sudah mulai berdatangan. Sementara di kediaman penyihir Lapela, orang yang akan menyembuhkannya adalah sang raja. Ninja Tori kemudian menanyakan bagaimana cara sang raja akan menyembuhkan Lapela. Sang raja mengatakan bahwa ia akan menggunakan pedang pembalik. Pedang ini dikenal dengan pedang darah yang bisa mencuri kehidupan. Untuk menyelamatkan penyihir Lapela membutuhkan seluruh kehidupan dari Ninja Tori. Menurut sang raja, sebenarnya permintaan dari Ninja Tori ini adalah permintaan yang egois, sebab Ninja Tori sudah banyak menghabisi orang-orang. Namun karena hatinya tergerak, maka ia akan memaafkannya dan membantunya. Penyihir Lapela kini sadar dan menjadi muda kembali. Ketika ia keluar dari rumahnya, ia melihat ada seseorang yang berdiri, yang mana ternyata itu adalah Ninja Tori yang masih hidup, namun dalam keadaan kaki dan tangannya yang telah putus. Lalu saat Ninja Tori akan menghampirinya, Lapela ternyata tidak mengingatnya. Lapela mengira kalau Ninja Tori adalah gelandangan yang datang mencari makan. Karena Lapela sudah tidak mengenalnya, Ninja Tori pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Primos merasa kesal mengapa Ninja Tori langsung menyerah begitu saja. Padahal wanita yang ia cintai kini sudah ada di depannya. Tiba-tiba beberapa orang kini datang menggoda Lapela dan ingin memaksa masuk ke rumahnya. Primos mengatakan agar Ninja Tori bergegas menyelamatkan Lapela, sebab ia tidak merasakan energi sihir dari Lapela, kemungkinan karena Lapela baru saja terbangun. Ninja Tori kemudian bergegas menyelamatkan Lapela dan menghajar orang-orang itu.
Setelah diselamatkan, Lapela pun mengajak Ninja Tori masuk ke rumahnya. Ia akan membuatkan Ninja Tori makanan sebagai rasa terima kasihnya. Kedua orang yang sebelumnya itu ternyata adalah iblis dari Ninja Tori. Mereka sengaja melakukan hal itu agar Ninja Tori berani mendekati Lapela. Mereka telah bekerja sama dengan Primos untuk mengembalikan hubungan Ninja Tori dan Lapela. Sementara itu Satou dan yang lainnya kini sedang membahas tentang kedatangan Satou di dunia isekai. Morlock mengatakan bahwa dalam ingatannya yang sedikit samar-samar, ia memanglah telah menggunakan sihir untuk memanggil makhluk dari dunia lain. Ia melakukan itu karena ia ingin menemui seseorang. Saat merapalkan sihirnya, Morlock tak bisa mengingat orang yang ia ingin panggil sehingga sihirnya gagal. Namun tak disangka, Satou malah datang ke dunia mereka. Satou pun tak mempermasalahkan Morlock yang telah memanggilnya, karena ia juga merasa sudah diselamatkan oleh Morlock, sebab saat itu ia dalam keadaan akan ditabrak oleh kendaraan besar. Lapan lalu menanyakan kepada Morlock jika ia bisa membuka gerbang untuk memanggil Satou, berarti Morlock juga bisa membuka gerbang untuk mengembalikan Satou. Resla pun tak setuju bila Satou harus kembali, sebab kelompok mereka kini sudah mulai dikenal semenjak ada Satou. Satou kemudian mengejar Resla dan menanyakan maksudnya, yang mana Resla sebenarnya ingin agar Satou tetap tinggal di dunia mereka karena ia sangat membutuhkannya. Lalu tiba-tiba kelabang raksasa datang menyerang mereka, akan tetapi kelabang tersebut ternyata dengan sangat mudah dikalahkan oleh Resla. Tak lama kemudian, Morlock dan Lapan juga kini telah tiba. Resla pun kembali menanyakan tentang Morlock yang bisa mengembalikan Satou di dunianya. Morlock mengatakan bahwa ia sudah lupa bagaimana mantra sihirnya, namun jika melihat catatannya, ia pasti bisa melakukannya. Masalahnya, jika ia mengembalikan Satou, bisa saja Satou kembali saat sebelum ia memanggilnya, yang artinya ketika Satou akan tertabrak kendaraan besar yang mungkin bisa membuat ia malah tewas. Satou pun kini tak mempermasalahkan jika ia tidak bisa kembali lagi ke dunianya, sebab di dunia ini terdapat banyak orang-orang yang membutuhkannya. Lalu kelabang sebelumnya yang telah dikalahkan oleh Resla ternyata masih hidup dan menggigit Morlock. Hal itu akhirnya membuat Morlock tak bisa ikut bersama mereka dalam melakukan penjelajahan. Namun ketika mereka kembali dari penjelajahan, Morlock ternyata sudah tewas. Resla pun menanyakan mengapa penjaga penginapan tidak membawanya ke gereja untuk dibangkitkan. Penjaga penginapan mengatakan bahwa ia tak punya uang untuk membawanya. Lalu ketika menyimpan mayat Morlock di gudang, seekor anjing liar malah datang memakannya, sehingga ia memutuskan untuk segera menguburkan mayat Morlock. Mereka bertiga kemudian pergi melihat makam Morlock. Satou pun lalu memberi mereka semangat agar membangkitkan kembali Morlock. Satou ingin agar mereka menggali kuburannya dan segera mengawetkan mayat Morlock menggunakan sihir Lapan. Lapan setuju dengan rencana Satou dan membagi tugas mereka. Satou dan Resla akan menyiapkan alat-alat penggalian, sementara Lapan akan pergi membeli bahan-bahan untuk persiapan sihirnya. Sementara itu di dunia bawah terdapat seekor anjing iblis yang sangat kuat bernama Nimun. Ia bisa mengalahkan hewan iblis lainnya, bahkan seekor naga sekalipun. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seekor serigala dari dunia manusia yang tersesat ke dunia bawah. Nimun menjadi luluh dan akhirnya hidup bersama dengan serigala putih itu. Lalu setelah lama hidup bersama, Nimun dipanggil oleh tuannya untuk diberikan misi, yang mana tuannya ingin agar Nimun mencarikannya serigala putih dari dunia manusia yang sedang berkeliaran di dunia bawah. Mengetahui kalau misinya adalah menghabisi kekasihnya, Nimun akhirnya memutuskan untuk membantu serigala putih itu kembali di dunia manusia. Akan tetapi mereka dihadang oleh iblis yang juga ditugaskan untuk membawa serigala putih itu. Iblis tersebut berhasil melukai serigala putih, yang membuat Nimun terpaksa harus bertarung melawan iblis tersebut. Awalnya ia kewalahan melawannya, namun setelah mereka bekerja sama, Nimun pun berhasil mengalahkannya. Pertarungan itu ternyata membuat kekasihnya tidak terselamatkan.
Saat Nimun akan pergi, ia melihat kekasihnya ternyata memiliki seekor anak. Nimun kini memutuskan tinggal di dunia manusia dan merawat anaknya itu. Ia juga mengajari anaknya untuk berburu agar bisa bertahan hidup. Namun tuannya ternyata menanamkan kepadanya sihir pengikat, sehingga ia harus segera memakan binatang iblis untuk menenangkan dirinya. Nimun terus berjalan mencari binatang iblis dan sampailah ia di kota. Ia pun melihat energi sihir yang kuat berasal dari dalam gudang. Karena tak ingin mati, Nimun terpaksa memakan bagian tubuh orang itu, yang mana ternyata itu adalah tubuh Morlock. Setelah memakan Morlock, Nimun malah tak bisa mengendalikan energi sihir dari Morlock, sehingga membuat ia kini kembali menjadi anjing pemburu binatang iblis. Di sisi lain, Lapan yang kembali ke makam Morlock melihat makamnya yang telah berlubang. Ia mengira kalau Resla dan Satou mungkin sudah menggalinya. Akan tetapi, saat Satou dan Resla kembali ke makam, mereka malah diserang oleh mayat hidup. Satou berpikir kemungkinan mayat hidup itu adalah Morlock yang sudah kehilangan ingatannya. Mereka berdua kemudian berusaha menghentikannya. Hingga akhirnya Morlock yang asli datang membantu mereka. Morlock ternyata memakai sihir pembangkit tingkat tinggi, sehingga setelah ia mati, sihir itu akan aktif dan membuatnya hidup kembali. Namun sihirnya itu membuat tubuhnya seringkali berubah menjadi tengkorak lagi. Kemungkinan sihir yang Morlock lakukan itu gagal. Gibbon yang sedang menguntit lalu masuk dan menjelaskan semuanya. Menurut buku sihir yang ia baca, sihir pembangkit tidak bisa berhasil, kemungkinan karena ada sebagian tubuh Morlock yang hilang. Lapan mengingat kalau memang penjaga penginapan mengatakan sebelum Morlock dimakamkan, ada anjing liar yang memakan tubuh Morlock. Gibbon pun menambahkan, walaupun memang tubuhnya sudah hilang, tapi energi sihirnya pasti masih ada. Sehingga mereka harus menemukan anjing liar itu, karena energi sihir Morlock pasti masih tersisa pada anjing tersebut. Mereka kemudian berpencar untuk mencari anjing liar itu. Hingga mereka pun bertemu dengan Planil yang mengatakan bahwa ia pernah melihat anjing liar itu di bagian pinggiran kota. Mereka lalu bergegas pergi ke pinggir kota mencari anjing tersebut. Akan tetapi, Satou dan Morlock malah terpisah dari rombongan, yang mana sebenarnya Morlock sengaja memisahkan diri karena ia merasa regenerasinya sudah tak jalan lagi dan tubuhnya juga mulai melemah, kemungkinan hidupnya tak akan lama lagi. Di sisi lain, Nimun yang melihat Morlock merasa kalau Morlock sepertinya ingin kembali mengambil energi sihirnya. Ia pun langsung menyerang mereka berdua. Sementara itu, Resla yang datang mencari mereka melihat kalau Satou dan Morlock sudah dalam keadaan terluka. Lapan kemudian berusaha mengobati Satou, sementara Resla sangat kesal karena Nimun sudah menyakiti kedua orang yang penting baginya. Mereka berdua akhirnya melakukan pertarungan. Resla pun berhasil mengalahkan dan mencoba menghabisinya. Akan tetapi, tiba-tiba anak Nimun muncul dan menghadang Resla. Satou yang sudah sadar juga menghentikan Resla, begitu juga dengan Lapan. Sementara itu, Nimun memohon agar Resla tidak menghabisi anaknya dan biarkan dirinya saja yang dihabisi. Resla pun bersedia tidak menghabisi anaknya, namun ia harus memotong semua kaki Nimun agar mereka impas. Lalu tiba-tiba, iblis tingkat tinggi yang berasal dari dunia bawah datang mengambil Nimun. Satou pun berusaha menahan agar Nimun tidak dibawa pergi. Sedangkan Lapan berusaha menyembuhkan luka Resla. Dan setelah disembuhkan, kini mereka bersiap untuk mengambil Nimun kembali. Iblis itu mengatakan bahwa Nimun adalah pengkhianat yang sudah menghabisi adiknya. Ia akan membawanya kembali ke dunia bawah untuk dihabisi. Iblis itu kemudian menyerang mereka dengan sihir 7 petir dewa. Resla langsung maju menyerang iblis itu sebelum mantranya selesai diucapkan. Namun iblis tingkat tinggi ternyata mengucapkan mantranya dengan sangat cepat, sehingga Lapan berusaha menggunakan pelindung 7 koin untuk menghentikan serangannya. Dan Resla yang selamat langsung saja menghabisi iblis itu. Lalu tiba-tiba tuan dari iblis itu yang juga tuan dari Nimun dan merupakan Raja Iblis muncul dari dalam perut iblis tersebut. Raja Iblis langsung saja menyerang mereka dengan sihir apinya. Lapan yang berusaha menahan serangan itu harus pingsan karena kehabisan energi sihir. Merasa kalau Raja Iblis itu sangatlah kuat,
Resla pun menyuruh Satou untuk segera ke kota membawa Lapan. Sementara ia akan menahan Raja Iblis dan membawa Murloc beserta Nimun. Satou sebenarnya tak ingin meninggalkan Resla. Namun Resla mengatakan bahwa Satou hanya akan menjadi beban saja. Sehingga Satou pun dengan terpaksa meninggalkan Resla sendirian. Akan tetapi Satou kembali mengurungkan niatnya untuk pergi sebab ia merasa tak bisa meninggalkan Resla begitu saja. Sementara itu, Resla yang sedang bertarung melawan Raja Iblis kini harus tertangkap. Ketika Raja Iblis akan menghabisinya, tiba-tiba Satou datang menyiramkan air suci serta memotong benang pengikat dari Raja Iblis. Resla yang terbebas langsung saja menghabisi Raja Iblis. Akan tetapi, Raja Iblis masih bisa bertahan dan merapalkan mantra untuk membuat Resla membeku. Satou yang mengetahui sihir itu kemudian mendorong Resla agar tidak terkena sihirnya dan membuat ia pun yang harus terkena sihir dari Raja Iblis. Resla kemudian berusaha menahan serangan Raja Iblis yang ingin menghabisi Satou. Sementara itu Murloc merasa kesal karena tidak bisa membantu mereka, hingga ia pun menyadari kalau anjing itu telah berada di dekatnya. Ia pun mengingat kalau Satou ternyata telah membawa tubuhnya di dekat anjing itu. Ia kini mengambil kembali energi sihirnya sehingga membuat tubuhnya kembali normal. Murloc lalu menyerang Raja Iblis itu yang tengah memojokkan Resla. Hal itu membuat Raja Iblis marah dan berbalik menyerangnya. Namun Murloc bisa menghentikan serangan Raja Iblis dan kini menggunakan sihir tingkat tinggi yaitu sihir 7 pedang api untuk menghabisi Raja Iblis. Sihir itu topinya pun jatuh, telinga binatang di kepalanya. Selain memiliki telinga binatang, Murloc juga memiliki ekor binatang. Resla pun meminta penjelasan mengapa Murloc bisa seperti itu. Namun Murloc sama sekali tidak tahu mengapa ia bisa memiliki telinga dan ekor binatang. Sebelumnya, ia hanya mengambil kembali energi sihirnya kepada anjing tersebut. Sementara itu, Gobin kini sedang melawan hingga akhirnya Planil beserta temannya datang membantu. Mereka bertiga pun kini bekerja sama melawan para mayat hidup itu. Lalu Murloc pun menceritakan ingatannya ketika sedang mengambil energi sihirnya. Saat itu Numin bersedia memberikan energi sihirnya, namun ia ingin agar Murloc mau merawat anaknya. Energi sihir Numin. Saat Raja Iblis itu menyerangnya, Murloc langsung menciptakan golem raksasa. Raja Iblis itu menghancurkan golemnya dan mendekati Murloc. Akan tetapi Murloc ternyata bisa mengendalikan bagian tubuh golem itu dengan sesuka hatinya, sehingga Raja Iblis tersebut tak bisa berkutik melawan Murloc. Raja Iblis itu kini memutuskan untuk mulai serius melawannya. Murloc juga memasang sihir perisai pada mereka semua agar sihirnya itu tidak mengenai Satou dan yang lainnya. Raja Iblis itu ternyata masih bisa bertahan karena regenerasinya yang sangat cepat. Murloc pun menyerang Murloc. Untungnya Satou yang sudah siap langsung memotong tangan dari Raja Iblis. Satou lalu menyuruh Murloc untuk membakar Raja Iblis dengan sihirnya, sehingga Raja Iblis itu tak akan bisa beregenerasi lagi. Tak lama kemudian, Gibbon dan Planil beserta temannya kini datang untuk membantu mereka. Temannya itu lalu menggunakan sihir untuk menyucikan tempat tersebut. Hal itu ia lakukan agar sisa-sisa sihir dari Raja Iblis itu bisa hilang sepenuhnya. Di sisi lain, anak dari Nimun tak mau bila mereka mendekati ayahnya. Murloc pun langsung mengambil anak anjing itu dan memeluknya. Anak anjing itu kini tak merontak lagi karena ia mencium aroma Murloc sama seperti aroma ayahnya. Murloc mengatakan bahwa ia akan mengembalikan energi sihir Nimun setelah menghilangkan kutukannya. Ketika ia mengembalikan energi sihirnya, Nimun nantinya bisa hidup dengan anaknya di dunia manusia. Namun, Murloc tidak tahu pastinya apakah ia sendiri bisa selamat atau tidak. Murloc kemudian mulai mengembalikan energi sihirnya serta menghapus kutukan dari Nimun. Hal itu pun membuat Murloc kini tak sadarkan diri. Sementara Nimun yang sudah mendapatkan kembali energi sihirnya kini telah sadar
dan semua lukanya juga sudah disembuhkan. Ia pun berterima kasih kepada mereka semua karena telah berbuat baik kepadanya. Lalu setelah berada di penginapan, Satou yang baru sadar menanyakan apa yang terjadi. Resla mengatakan bahwa ketika mereka sampai di penginapan, Satou langsung jatuh pingsan. Kemungkinan Satou sangat kelelahan ketika mereka melakukan pertarungan melawan Raja Iblis. Morlock juga kini sadar dan telah kembali seperti sebelumnya. Beberapa hari setelah pertarungan melawan Raja Iblis, Satou kemudian masuk ke dalam kamar Morlock dan mencarinya. Namun Satou teringat kalau Resla dan Morlock akan pergi jauh untuk melakukan terapi pengobatan kepada Morlock. Satou pun melihat ada logam di atas meja Morlock dan mengambilnya. Ia membuatkan Lapan tempat mandi air panas dengan wadah tersebut. Setelah mandi, Lapan dan Satou kemudian tidur bersama. Hingga esoknya, ketika bangun, Lapan kini menjadi besar dan berukuran seperti manusia. Mereka berdua lalu pergi berjalan-jalan di kota. Satou menanyakan mengapa sayap dari Lapan juga ikut menghilang. Lapan pun memberitahunya bahwa sayapnya itu pasti akan muncul dengan sendirinya nanti. Saat sedang berjalan, Lapan tak sengaja menabrak seseorang yang membuatnya marah. Orang itu ternyata mengenal Satou dan mengetahui kalau Satou adalah orang yang lemah, sebab rumor yang beredar hanya teman-teman Satou saja yang hebat. Akan tetapi ketika melawannya, Satou malah dengan mudahnya mengunci tangannya. Esoknya, ketika terbangun, Lapan kini telah menjadi kecil kembali. Tak lama kemudian, Resla pun telah kembali dari melakukan terapi pengobatan. Satou lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Ia yakin sepertinya karena menggunakan wadah logam itu sehingga membuat Lapan bisa berukuran seperti manusia lagi. Dari balik jendela, Gibbon lagi-lagi mendengar apa yang mereka sedang bahas. Gibbon pun membacakan informasi tentang wadah itu yang ada di buku sihirnya. Wadah itu memiliki energi yang sangat besar sehingga bisa membuat tubuh perih dan makhluk kecil lainnya menjadi besar sementara saja. Tak lama kemudian, Morlock datang dengan tidak menggunakan pakaian. Ia pun melihat ada sebuah wadah dan memakai wadah itu untuk menutupi pedang saktinya. Setelah itu, Satou yang sedang berjalan-jalan di kota melihat ada seorang ibu yang sedang kesusahan. Satou pun langsung membantu ibu tersebut menyelesaikan masalahnya. Lalu ketika telah selesai, ibu itu ternyata mengenal Satou. Satou pun mempertanyakan mengapa ibu itu bisa mengenalnya. Ibu tersebut mengatakan bahwa sekarang Satou sangat terkenal karena Satou adalah orang yang serba bisa. Orang-orang yang mendengar kalau ia adalah Satou kemudian mulai berdatangan dan meminta tolong kepadanya juga. Mereka ingin agar Satou memperbaiki alat-alat mereka serta membuatkannya makanan. Satou pun membantu mereka semua hingga sampai malam hari. Satou menceritakan kepada rekan-rekannya bahwa sekarang semakin banyak orang yang meminta tolong kepadanya. Lapan dan Resla kesal karena Satou tidak memasang tarif untuk jasanya, sehingga masih banyak orang-orang yang tidak membayar jasanya. Satou pun berpikir bahwa suatu hari nanti ia akan memasang tarif, namun ketika ia sudah memiliki toko sendiri nantinya. Tak lama kemudian, Planil datang beserta temannya. Ia ingin meminta tolong kepada Satou agar memperbaiki cakarnya yang sudah rusak. Lilia bersama Gupin juga datang dan meminta Satou memperbaiki bajunya yang rusak. Kane dan anggotanya juga datang menemui Satou. Mereka ingin agar Satou mengajarinya cara membuat roti. Penjaga toko peralatan petualang juga datang menemui Satou. Ia datang untuk meminta Satou menilai pedang yang baru saja ia beli. Donbai juga datang menantang Satou untuk membuka kunci baru yang sudah ia buat. Serta Perdana Menteri dan Sang Raja juga kini datang menemui Satou. Mereka ingin agar Satou memperbaiki mahkota Sang Raja yang sudah rusak karena terjatuh. Mereka semua juga ternyata sudah menyiapkan imbalan jika Satou membantunya. Satou kini menjadi bingung dikarenakan banyak orang yang datang meminta bantuannya. Namun secara bersamaan, ia juga merasa sangat senang karena orang-orang kini membutuhkannya.